Oke, shalom Pak Ben. Ya, salam. Kalau nggak salah siapa? Mohon izin perkenalkan Pak. Ya, Bapak. nama saya Pak Beni. Ya, saya dari Ambon, cuma saya besar di Makassar. Dari Ambon besar. Ya, saya dari tahun 81 itu saya sudah tinggal di Jakarta. Ya, kurang lebih sudah 40 tahun lebih ya. Dan sekarang saya sebagai seorang penginjil dan saya keliling Indonesia, Seorang penginjil yang keliling Indonesia, ya, terutama di daerah ujung timur ya, ujung timur, Papua. Papua ya. Ya, di sekarang saya lebih banyak di sana. Mohon maaf, kan ada kalau Ambon itu ada marga apa Manuhutu atau Saya apa? mau, Mau ya. ya, saya dari Tanimbar, tepatnya di Tanimbar Utara. Itu pulau-pulau terdepan. Jadi kampung saya itu dekat Australia. Oh, dekat Australia. Oke. Dan secara saya bilang bukan secara kebetulan ya, memang segala sesuatu sudah ada dalam rancangan, betul adalah rencana Tuhan. Dan ketemu di tempatnya Bapak Yusuf Rudi. Iya, saya dengan Pak Rudi berapa tahun? Pak Rudi kita 3 tahun lah ya. kurang lebih 2-3 tahun lah. Kurang lebih 2-3 tahun. Ya, sering jalan juga sama beliau. Sering jalan berdua dengan Pak Rudi. Ya, baik di Jawa Tengah ya, Gus Nuril juga ya temannya Pak Rudi ya. Kita sempat juga doakan. Saya kenal dengan Di Gus Nur. Klaten, di Solo juga saya bawa Pak Rudi, kita banyak doakan orang-orang. Nanti boleh tuh sekali-sekali ke tempat Abah Gus Nur. Saya ikut. Udah lama saya nggak ke tempat itu. Oke. Ya. Jadi sering jalan berdua. Iya, dan sering kesini nginap juga di sini. Sering nginap di sini. Iya, sering nginap. Banyak hal-hal yang jadi kalau di apa namanya, biasanya kan ada tempat-tempat seperti kalau di Israel itu ada kan namanya Goshen. Nah, betul. Goshen itu kan tempat-tempat yang dihususkan Tuhan, di mana di sana tidak ada tulah. Saya merasakan di tempat ini memang khusus. Ada sesuatu yang memang Tuhan. Atmosfernya kalau secara spiritual ya gitu, atmosfernya sangat berbeda, betul. Saya persis kalau di Ungaran, Pak Rudi pernah ke Ungaran, Ya. ada sana juga Bukit Tua. Nah, atmosfernya seperti, tapi mungkin lebih kuat di sini ya. Iya. Ya, auranya gitu ya. Dan banyak lah. Kemarin saya bawa teman saya Tuhan pendoa ya. Kami doa di bawah itu, Doa di bawah ya. kami dapatkan ada sesuatu lah yang aura apa yang positif lah ya. Kayak api gitu ya. Kalau itu dalam kekristenan vision ya, penglihatan ya, atau ya. Dan mereka bisa masuk di dalam ya penyembahan yang luar biasa gitu. Oke, dan apakah Bapak pernah membawa orang misalnya sakit atau apa ke sini? Pernah. Ya, ada satu ibu namanya Ibu Lisa ya. Dia itu kena penyakit ini apa? Apa namanya yang bengkak apa? Godok. Nah, kayak orang kondok ya. Itu udah parah juga. Waktu itu saya dengan Pak Rudi situ, dia duduk di sini. Ya. Waktu Pak Rudi ya cuma duduk aja, dia langsung merasakan gondoknya itu hilang seketika. Jadi Pak Rudi juga kalau saya lihat berapa kali dengan Pak Bong ya gitu, memang ada diberi kalau dalam Kristen itu bahasa Sundanya special gift. Iya. Itu bahasa Inggris ya, bukan bahasa Sunda ya. Kalau di Alkitab itu misalnya contoh nih, di Alkitab saya kan hobinya baca. Ya, Kayak di Lukas 7 ayat 7, ada kan seorang perwira ya, di Kapernaum itu. Naaman ya. Iya, bukan, Naaman beda lagi. Beda lagi Beda satu, lagi. Ini perwira, dia punya sakit ya, yang parah gitu loh. Sakit apa? Lumpuh dan sangat Yang mengerikan. suruh mandi celup 7 kali kalau nggak salah ya. Nah, ini juga termasuk kolamnya luar biasa. Ada nih. kolam ya, ya kolam 7 Nah, kali. ini kalau saya bilang di Alkitab itu di Yohanes pasal 5 ya, itu tentang kolam Betseba ya. Betseba. Saya banyak lihat. Dan itu sorry Bethesda, apa kolam Bethesda. Ko Rudi. Kemarin saya agak lihat juga tengah 7 kali. Apakah mengambil dari Alkitab atau apa itu? Enggak, Pak. Yang menyeplung. Saya kan simbolnya pelangi, Pak. Pelangi itu kan artinya perantara langsung ilahi atau penyembuhan langsung ilahi. Betul. Yang 7 kali harus celup itu diambilnya dari Saya Naaman cuma itu. berpikir 7 kali gitu. Yang saya terpikir, saya kan nggak ngerti kitab, Pak. Maka itu saya kan orang bebas, universal. Karena saya nggak ada yang ngajarin kan. Karena saya diajarin, saya cuma suruh baca, ya itu aja. Bagaimana perjalanannya dia gitu. Iya, betul. Dia siapa ya? Semua tahulah siapa dia gitu. satu nama itu ya Pak Turpi ya. Iya. Yotefaf Gitu. Yahweh ya, aku Iya. ada. Tapi Oke. kan di sini juga kebetulan kita nggak ada rencana, nggak ada rekayasa, kan ada Pak RW juga. Iya.
Pak RW juga bisa menceritakan sekilas pintas. Dan saya nggak perlu dikenal dan terkenal, dan saya nggak ada kepentingan. Oh, memang udah terkenal pengusaha sukses dia, betul nggak? Kalau usaha saya akuin, tapi kan sekarang saya enjoy ya hidup bahagia. Nah, ini ada satu contoh lagi, Pak. Pernah kedatangan anaknya Gubernur Lampung. Iya, dia seorang Muslim, Pak. Dan Tahun berapa itu? ya belum lama ya baru dia. Mungkin Oh, gubernur yang 2000, berarti 2024. yang baru ya? Sudah agak lama sedikit, setahun yang lalu baru dia. Nggak, maksudnya gubernur yang belum lama ini kan? Mantan Gubernur Lampung lah. Oh, mantan? Iya, dia itu datang dengan beberapa temannya, temannya Pak Edi ya baru dia dari Solo itu. Dia jumpa loh dengan sang pencipta itu dia nangis peluk Pak Rudi. Dan dia nangis dan dia bilang, aduh terima kasih Pak Rudi. Dan dia dijamah Tuhan luar biasa. Gini, Pak Ben, kan banyak yang saya dengar nih ya dari TikTok atau apa, bahkan ada yang mengatakan Pak Rudi pakai ilmu hitam, pakai ilmu magic, bla 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 begitu. Apakah yang kalau saya Kristen juga nih ya, Pak Ben ya. Kalau saya lihat sih selama ini tidak keluar dari Alkitabiat juga ya, menurut ini. Kalau saya lihat Pak Rudi orangnya memang Tuhan memang pakai untuk masa-masa seperti Rasul Paulus kan. Sebelumnya kan Rasul Paulus enggak, tapi setelah dia dipenuhi sama kuasa Roh Kudus itu kan, dia juga kebetulan lahir kan tanggal 4 bulan 12 ya. Sebenarnya sih itu pas papa saya dipanggil tuh seperti sama itu tanggalnya. Berarti lu mesti manggil gua bapak dong. Saya bisa lihat rohnya, kita bisa rasakan lah. Ya. Ini nggak ada rekayasa, nggak dibuat-buat ya. Jadi jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak gitu. Selebihnya dari si Uhuy gitu kan, dari Alfa gitu. Oh bukan ya. Oke. Oh dari iblis ya, salah bukan dari lu ya. Oke. Pokoknya intinya ya memang ya semua orang kan semakin hari semakin disempurnakan. Manusia tidak ada yang sempurna. Pak Rudi nggak sempurna, tapi dia sedang dalam proses kesempurnaan. Dan diajarin dalam kekristenan juga tidak boleh memaksakan untuk seseorang yang di luar daripada kekristenan untuk menjadi Kristen ya. Apapun itu nggak boleh, nggak boleh. Dan ini pun juga dilakukan oleh Pak Yusuf Rudi ya. Gitu. Betul ya Pak RW ya sebagai saksi ya, karena Pak RW juga sebagai seorang muslim di sini. Tentu kalau misalnya beliau melakukan pemaksaan atau apa, pasti warga sini juga udah berontak, betul nggak Pak RW ya? Kebetulan ada Pak RW nih. Nanti ya Pak yang kedua ya gitu. Biar seri soalnya TikTok cuma 10 menit, lebih dari 10 menit nggak bisa. Dirangkum aja, dicari yang inti-intinya kan. Iya, yang inti-intinya. Kurang lebih sudah 3-4 tahun. Ya saya terus terang beda. Tempat-tempat yang di mana-mana aku lihat dengan di sini. Saya sudah sering dibawa Tuhan ya. Tuhan itu kan kalau kita baca saya memang orang suka baca firman. Jadi kadang-kadang kan saya dibawa Tuhan pernah di masa yang lampau Pak. Di sini dulu ada pelabuhan. Ada pernah saya lihat juga kuda putih di sini ada. Kuda putih ya. Iya. Itu bukan ngarang. Saya lagi tidur. Dia juga tahu. Kalau sekarang yang saya lihat sih kuda lumping tapi lagi pegang HP tuh Pak tuh. Pokoknya intinya ya sebenarnya ini luar biasa tempat ini ya. Betul. Cuma Maksudnya ya, kita nggak bisa kan Tuhan bilang nggak bisa kita menghakimi. Ya. tapi zaman sekarang ini banyak penghakiman justru dilakukan kepada yang saya dengar ini. Iya, kita lihat aja orang biasa lakukan itu kan ada firman penghakiman itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan. Kalau betul. kita baca ya di 12 ya 19 dan 20 kan. Ya kalau Pak Rudi saya lihat sih ya dia mengalir aja. Dia berkati aja orang-orang itu ya kan. Jangan membalaskan di dalam Roma 12 ya. Malah saya lihat kan kemarin saya baru kenal langsung